Selamat siang Bu Erma. Selamat siang, Bu Nur. Apa kabar nih Bu Erma? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bu Nur. Ini tadi habis dari dinas, Bu, berkaitan dengan proses pelaporan bos saya. Iya. Alhamdulillah kalau Bu Erma dalam keadaan baik. Ada apa nih Bu Erma siang-siang menghubungi saya? Iya ini Bu Nur. Bu Nur ini masih ada kegiatan enggak ya? Apa saya mengganggu? Alhamdulillah ini free sekali Bu Erma. Alhamdulillah, kebetulan Bu Nur, ini saya mau sharing-sharing, mau curhat, karena saya rasa saya ini sudah buntu Bu Nur. Kalau Bu Nur ada waktu, kemungkinan Bu Nur bisa membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Wah, tentu saja boleh banget Bu Erma. Kira-kira apa nih yang buat Bu Erma merasa buntu? Gini Bu Nur, kemarin itu di semester yang lalu sebelum tahun ajaran ini, saya kok merasa kurang mendapatkan dukungan dari wali murid ya Bu. Gitu ya Bu Erma. Kalau boleh saya tahu, bentuk dukungan yang seperti apa yang Bu Erma maksud? Atau contoh konkretnya itu seperti apa Bu Erma? Bu Nur kan juga sudah tahu kalau saya selama tahun pelajaran kemarin itu diberikan kepercayaan untuk memegang atau menjadi wali kelas 4. Nah, di kelas 4 itu menerapkan kurikulum merdeka, yang artinya saya harus lebih aktif lagi untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran. Nah, di kurikulum merdeka itu pun juga ada program P5, Bu. Nah, proyek P5 ini kan juga membutuhkan suatu uh, hubungan atau kerjasama antara wali murid, siswa, dan saya sendiri sebagai wali kelas. Nah, di sini nih Bu Nur, kok saya merasa itu sangat sekali, kurang sekali dukungan dari orang tua. Ini tuh terlihat ketika saya itu memberikan pembelajaran P5, proyek P5 terkait materi pilah sampah. Nah, di pilah sampah ini saya tuh pengen banget mengolah sampah, terutama galon air, Bu. Karena kemungkinan galon air ini sangat mudah didapat. Semua orang akan menggunakan galon air ini. Karena kan rata-rata di rumah itu minum air. Nah, mungkin dari sini saya pengen anak-anak itu membawa satu galon saja untuk kita kreasikan, untuk kita gunakan kembali atau daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Nah, ternyata pada hari H itu banyak sekali siswa yang tidak membawa, gitu Bu Nur. Ya akhirnya saya merasa, oh ya berarti ini sebuah masalah Bu. Iya Bu Erma. Kira-kira mengapa ya anak-anak itu tidak membawa galon seperti yang Bu Erma beritahukan? Nah, ini pernah saya tanyakan Bu, kepada salah satu siswa yang kebetulan hari itu tidak membawa. Dan saya mendapatkan informasi, saya menangkap dari cerita anak itu bahwa anak itu tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu Erma, kira-kira mengapa ya orang tua tidak mau membantu anaknya untuk membawakan atau mencarikan alat atau bahan yang Bu Erma perintahkan? Nah, begini Bu Nur, kebetulan di SD saya itu terletak di wilayah yang artinya tidak akan bisa disamakan dengan orang tua yang ada di luar. Orang tua di sana itu rata-rata sebagai pekerja, entah bekerja di pabrik ataupun di ladang, tapi kebanyakan prioritasnya, skala prioritasnya lebih banyak di ladang. Ketika di ladang, beliaunya itu berangkat ya pagi sekali Bu Nur. Ya sekitar jam 5, jam setengah 6, karena nanti kalau terlalu siang, mereka akan merasa cepat lelah. Nah, pulangnya itu sekitar jam 12, jam 1. Itu pun nanti akan kembali lagi jam 3 sore sampai jam setengah 5.
kemungkinan inilah yang membuat salah satu faktor bahwa uh, wali murid itu kesulitan untuk membantu putra-putranya, putra-putrinya mencarikan sebuah bahan untuk pembelajaran. Selain itu juga, beberapa wali murid di sana karena faktor ekonomi itu tidak memiliki HP, Bu. Nah, dari sini akhirnya ketika saya memberikan sebuah pengumuman di WA Group, mereka tidak mengetahuinya. Dan menurut saya, orang tua di sana itu pasif, Bu. Tidak aktif untuk mencari informasi sendiri. Itu, Bu Nur. Mencari informasi di mungkin orang tua yang sudah memiliki HP ataupun menanyakan kepada anak temannya, apa ada tugas ya? Ini ada tugas apa ya besok? Itu tidak ada, Bu Nur. Jadi orang tua pasif sekali. Jadi begitu ya Bu Irma ya. Jadi alasan yang pertama adalah karena orang tua tempat tinggal sekolah Bu Irma itu berada di pegunungan. Terus selain itu orang tua yang sudah kelelahan bekerja. Selain itu ada lagi karena orang tua tidak memiliki HP dan juga tidak mau mencari informasi dari orang tua lain yang memiliki HP, begitu ya Bu Irma ya. Iya, benar sekali Bu Nur. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua nggih Bu Irma, karena kita sendiri juga sebagai orang tua pekerja dan mempunyai anak yang masih dalam usia sekolah, terkadang kita juga lupa menanyakan kepada anak kita apa saja kegiatan anak kita seharian ini, ya toh? Lalu menurut Bu Irma, kemungkinan apa yang bisa Bu Irma ambil untuk menghadapi permasalahan tersebut? Nah, ini Bu Nur, saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan wali murid. Saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah terkait langkah ke depan yang saya ambil agar pada pembelajaran di tahun ajaran baru ini saya tidak merasakan tidak adanya dukungan lagi dari orang tua. Karena apapun bentuknya, pembelajaran yang saya lakukan akan sia-sia jika tidak ada dukungan dari wali murid. Karena saya pun juga ingin menjalin kedekatan agar bisa memonitori perkembangan anak di rumah. Saya coba untuk mengadakan sebuah kegiatan parenting juga, Bu. Baik itu secara tatap muka kita undang di sekolah ataupun home visit. Ini pun adalah hasil dari diskusi kami yang saya lakukan dengan kepala sekolah. Setidaknya kalau ada kegiatan yang menjembatani antara orang tua dengan guru, wali kelas ataupun pihak sekolah, akhirnya orang tua akan menyediakan waktu, ya, baik itu karena terpaksa ataupun tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi ketika diundang ke sekolah, mereka setidaknya juga mau berkenan hadir. Seperti itu. Jadi saya rasa memang perlu adanya kegiatan yang menjembatani agar orang tua itu menaruh perhatian khusus kepada anaknya terkait informasi-informasi dari sekolah, macam-macam kegiatan di sekolah, sehingga orang tua tidak pasif lagi, Bu Nur. Wah, menarik sekali ya rencana yang Bu Irma pikirkan. Jadi Bu Irma akan menemui kepala sekolah, lalu Bu Irma akan mengadakan kegiatan parenting secara home visit dari rumah ke rumah gitu ya Bu Irma. Itu kira-kira yang Bu Irma lakukan parenting itu semua siswa atau hanya beberapa siswa saja Bu? Kalau saya usul dengan kepala sekolah kemarin, sebenarnya hanya di kelas saya saja, Bu Nur, karena kemungkinan yang entah itu kelas lain belum merasakan atau bagaimana. Tetapi kelihatannya Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah ini berkeinginan untuk melakukan ini tuh di semua kelas. Jadi apa yang belum terjadi di kelas itu biar tidak terjadi, tidak adanya dukungan orang tua seperti itu. Nggih, bagus sekali Bu Irma. Selain rencana itu,
Kira-kira ada lagi enggak Bu peluang yang bisa Bu Erma ambil untuk menghadapi masalah Bu Erma? Saya mempunyai gagasan, Bu. Selain dengan kegiatan parenting mengundang orang tua, saya ingin teman-teman dalam satu sekolah itu juga mengadakan sebuah kegiatan yang dimana P5 itu eh, membangun kerjasama antara orang tua dengan anak. Seperti itu. Karena menurut saya itu sebuah inovasi baru yang belum pernah gitu loh. Saya lihat di SD saya khususnya ada kegiatan yang melibatkan orang tua. Jadi proyek P5 ini hanya dikhususkan untuk anak, sedangkan untuk kerjasama yang benar-benar dilakukan oleh anak dan orang tua itu belum pernah. Nah, saya coba usul mungkin nantinya ke kepala sekolah untuk mengadakan satu program kegiatan di mana kegiatan tersebut melibatkan orang tua secara langsung ke sekolah dengan siswanya. Sehingga saya pun juga akan mengenal lebih jauh tentang latar belakang keluarga dari murid saya khususnya, dan mungkin anak juga akan menjalin kedekatan lagi dengan orang tuanya. Siapa tahu ketika di rumah mereka jarang berkomunikasi, nah orang tua merasa lelah bekerja, merasa sudahlah saya sudah membayar uang sekolah, saya sudah menitipkan anak ke sekolah, berarti tanggung jawab sekolah untuk mencerdaskan anak saya, tetapi tidak pernah mengecek sama sekali perkembangan dari si anak. Seperti itu, Bu. Wah, sepertinya sangat menarik sekali ya kegiatan itu ya Bu Erma ya. Saya sangat mengapresiasi rencana atau ide yang Bu Erma gagaskan. Karena tentu saja dari yang kita tahu bahwa melakukan parenting secara home visit dari rumah ke rumah itu tentu tidaklah mudah. Akan menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Juga program yang Bu Erma rencanakan tadi itu juga sangat menarik sekali. Saya salut sekali dengan Bu Erma. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira kapan rencananya Bu Erma akan menemui kepala sekolah lalu melakukan kegiatan parenting secara home visit dari rumah ke rumah kepada orang tua di kelasnya Bu Erma? Sebenarnya saya pengennya secepatnya, Bu, karena menurut saya ini momentum yang paling baik untuk membuat sebuah program ke sekolah di awal pembelajaran ini. Tetapi karena mungkin dari kesibukan kepala sekolah saya juga tidak bisa saya prediksi, sehingga sampai sekarang pun saya juga belum dapat bertatap muka secara langsung, berkoordinasi secara langsung dengan kepala sekolah. Tapi saya coba untuk sharing-sharing dulu lah dengan rekan sejawat. Ini termasuk sharing saya dengan panjenengan, Bu. Ini saya minta pendapat panjenengan biar nantinya langkah yang saya ambil nanti di depan kepala sekolah itu benar-benar sudah rencana yang matang. Wah, semoga saja bisa secepatnya terlaksana ya Bu Erma. Amin. Dan semoga permasalahan Bu Erma segera teratasi. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi deh Bu, karena saya sangat penasaran sekali dengan hasilnya. Boleh, boleh sekali. Malah saya merasa senang sekali karena Bunur sudah mau saya ajak sharing terkait permasalahan yang saya hadapi. Iya. Dari percakapan yang kita lakukan selama beberapa menit tadi, saya simpulkan bahwa Bu Erma sedang mengalami permasalahan yang terkait dalam pembelajaran, yaitu kaitannya dengan dukungan dari orang tua. Alasannya satu, orang tua tidak memiliki HP. Dua, orang tua tidak bersedia mencari informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan di sekolah melalui wali murid lain yang memiliki HP. Dan selanjutnya, orang tua yang sibuk dan kelelahan saat pulang bekerja dan tidak sempat menanyai anaknya apa saja kegiatan yang telah anaknya hadapi hari ini. Dan dari permasalahan tersebut, Bu Erma bisa menemukan alternatif pemecahan masalah yang Bu Erma hadapi, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, mengadakan parenting secara home visit dari rumah ke rumah, juga akan melaksanakan program P5 bersama rekan-rekan Bu Erma di sekolah. Seperti itu ya. Semoga saja rencana yang Bu Erma gagaskan tadi bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik
sehingga proses belajar mengajar yang Bu Erma lakukan bersama anak-anak bisa maksimal. Amin Bu Nur, terima kasih atas dukungan serta waktunya hari ini. Bu Nur sudah mau mendengarkan curhatan saya dan mencoba mencari menggali, mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Semoga doa-doa yang disampaikan Bu Nur benar-benar bisa saya laksanakan ke depan. Amin. Wah, gak terasa nih ya Bu Erma, kita ngobrol selama 15 menitan ini ya. Kita Iya ya ketemu Bu Nur, gak terasa. di lain waktu ya, dalam keadaan yang lebih baik ya Bu Erma ya. Baik Bu Nur, baik. Terima Iya. kasih waktunya dan saya juga tidak terasa ini 15 menit sudah. Iya, terima kasih ya Bu Erma. Bu Erma itu adalah orang hebat yang pernah saya temui. Terima kasih Bu Erma. Sampai jumpa Masya lagi. Allah. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang.